Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi diciptakan oleh Antoine de Strachey pada akhir abad 18 yang mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dianggap memiliki visi yang komprehensif, seperti bagaimana kita memandang segala sesuatu, melihat secara umum dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai melihat dalam beberapa arah filosofis. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pancasila sebagai ideologi merupakan sebuah ide atau gagasan yang paling mendasar dalam proses penyelenggaraan atau pemerintah suatu negara dan mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara itulah bentuk dari terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan hukum, Pancasila selalu dijadikan sebagai dasar landasan hukum di negara Indonesia. Dengan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita negara berideologi Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur, di mana nilai-nilai tersebut dapat terwujud suatu normatif bagi penyelenggara bernegara. Pancasila juga berguna dalam beberapa fungsi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Dan yang terakhir, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memiliki perbedaan dengan beberapa ideologi lainnya, seperti ideologi dalam agama, ideologi sekuler, ideologi liberalisme, dan ideologi komunisme. Hubungan negara dan agama yang berdasarkan Pancasila, yang dimana telah disebutkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Ideologi sekuler dengan Pancasila merupakan perbandingan yang bertolak belakang, karena definisi ideologi sekularisme sendiri merupakan ideologi yang diterapkan dalam sebuah negara di mana negara tersebut netral menyangkut soal agama. Negara tidak mendukung orang beragama maupun sebaliknya. Pancasila dan liberalisme. Ideologi liberalisme dapat dikatakan sebagai ideologi yang begitu menyatu dalam kehidupan masyarakat barat, namun tidak lepas dari kritik. Dalam liberalisme terdapat beberapa prinsip yang melandasi liberalisme, yaitu yang pertama, individualisme merupakan inti dari pemikiran liberal. Prinsip ini dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung tinggi individu, kemudian berdampak kepada masyarakat, bahwa masyarakat hanya dipandang sebagai sekumpulan individu semata. Prinsip yang kedua, kebebasan. Prinsip ini dipandang sebagai hak yang memungkinkan tiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya masing-masing. Prinsip dasar ketiga yaitu keadilan, prinsip yang menjunjung tinggi kesetaraan. Secara garis besar manusia memiliki hak yang sama dan secara moral kedudukan manusia adalah setara. Prinsip yang terakhir yaitu utilitarianisme. Prinsip ideologi ini merupakan prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengkalkulasi apa yang secara moral baik dengan menjumlahkan keuntungan yang diperoleh dari setiap tindakan yang dipilih. Perbandingan ideologi Pancasila dengan komunisme. Komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadikan buruh menjadi bagian dari produksi. Komunis sebagai paham anti kapitalisme menjadi paham yang sangat menentang akumulasi modal pada individu. Dalam hal ini, sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh para petinggi kelompok komunis dan membatasi demokrasi pada rakyat yang bukan penganut paham komunis. Karena dalam komunis tidak ada hak perorangan seperti halnya paham liberalisme.